Abang salam ke pondok soga. Siapa yang semangat jawab salam duluan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Perumahan Duta Indah beserta seluruh stafnya. Mudah-mudahan masjid ini menjadi salah satu masjid yang kita sangat nyaman beribadah di dalam masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati para guru-guru kita, hadir Ustadz Rijal, Ustazah Elvira, dan para ustazah lainnya yang saya belum hafal namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dapat menuntun kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, badan sehat, duit banyak. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Dah, badan sehat, kagak gablek duit. Semangat dong. Ibu-ibu, apa kabarnya? Badan sehat, duit banyak. Nah, itu. Tadi kata Ustadz Rijal, nanti kata Ibu Ustazah siapa tadi tuh? Nah, pergi haji bersama yang rapi. Nah, kan pergi haji kudu pakai duit. Nah, gitu. Mudah-mudahan bulan depan ya kita umroh ya. Umroh bersama semuanya ini. Motowibnya Ustadz Rijal. Saya mengintil aja di belakang, ngintil aja. Bagian ngopi aja di senderan di tiang Masjidil Haram. Ya, nanti pembimbingnya Ustadz Rijal. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu nanti Ustazah Elvira dan para ustazah lainnya. Amin ya rabbal. Kita bikin pengajian begini nih di halaman Masjid Nabawi. Nah, enak tuh. Di bawah tiang-tiang payung tuh kan kita ada tiang payungnya nih ya. Nah, gitu tuh gambarannya kayak begitu. Cuman Masjid Nabawi mah lebih luas dari ini. Kita bisa ngaji tuh di halamannya. Boleh tuh orang Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jangan ditanya, jangan dikata dari mana duitnya. Itu mah kita nolak sendiri doa kita. Jangan ditanya mana mungkin dari mana duitnya, jangan. Itu namanya mengcancel doa sendiri. Yakin terserah Allah dari mana jalannya. Kalau saya mah dulu dibayarin sama murid saya, kalau ibu barangkali dibayarin sama suaminya. Nah gitu. Laki saya kan udah kagak ada Ustadz. Laki saya udah nyampe surga duluan. Kali adeknya, kali Ustadz Rijal dapat duit banyak habis jual tanah, tahu di mana? Itu dibagi-bagi dapat ibu-ibu bapak pergi umroh. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kita mah positive thinking, kata bahasa orang sekolahan mah begitu. Berpikir yang baik saja kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Jangan kata mana mungkin. Karena apa? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah jalannya, beda-beda caranya. Waktu saya mau pergi umroh, saya bilang sama mak saya, mak doain saya biar saya bisa berangkat umroh. Mak cuman bilang begini, mak doain biar AA bisa berangkat umroh. Mak ngomong begitu. Seminggu atau 2 minggu saya lupa waktu itu, murid saya bilang, Ustadz minta KTP, buku nikah sama kakak. Mau ngapain? Saya bikinin paspor buat berangkatin umroh. Duitnya dari mana? Bos saya yang bayarin. Berangkat langsung 2 minggu kemudian, paspornya rapi, semuanya rapi, duitnya dibagi.
Buat jajannya belum ada. Buat jajannya tuh saya berdoa lagi pakai bahasa Betawi, kan saya orang Betawi. Ilok Allah ngerti lah, ngerti. Allah Maha tahu semua bahasa. Bahasa apapun Allah yang menciptakan, Allah mah tahu. Walaupun saya bisa bahasa Arab, buat jajannya di komplek Pondok Ungu Permai itu saya tinggal. Ustadz mampir, saya dengar mau pergi umroh, saya nggak bisa ngasih banyak ya, ini buat jajan doang 1 juta. Tuh lewat lagi, Ustadz mampir, saya dengar mau pergi ke sono, nggak bisa bagi nih 500. Terus terkumpul tuh sampai 7 juta lebih. Alhamdulillah. Terus umrohnya yang mahal, saya tanya itu berapa biaya yang 30 juta lebih saat itu 2013. Sekarang mah mungkin 40 juta, nginepnya di Zamzam Tower yang ada jamnya tuh. Sementara orang yang punya duit gini hari belum pergi umroh. Itu ke Eropa nyampe, ke Amerika nyampe, umroh ke Masjidil Haram nggak nyampe. Maka itu ketentuan Allah, Allah yang atur. Maka saya nggak punya duit, tapi bisa berangkat umroh, nginepnya di hotel yang mahal. Keluar pintu tuh, pintu lantai 1, keluar udah nginjak halaman masjid, Masjidil Haram Mekah. Tuh yang udah pernah umroh yang nginepnya di Zamzam Tower. Segitu fasilitasnya luar biasa, padahal kagak punya duit. Teman-teman yang pada pangkatnya manajer itu saya tanya, di mana nginepnya? Rada jauh hotelnya. Begitulah kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Ya, jadi mudah-mudahan kita berangkat besok, bulan depan, kalau perlu minggu depan itu. Amin ya robbal alamin. Maka hari ini tema kita adalah keutamaan berzikir. Saya mau merujuk kepada kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarhu Riyadhis Shalihin, syarahnya kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, tentang keutamaan zikir. Karena ini tulisannya kecil-kecil segini, kata orang Bekasi, ora kiatan, kagak kelihatan. Nggak boleh menolak takdir. Kalau dipaksain namanya nolak takdir. Nah maka kudu pakai ini biar kelihatan. Itu. Jangan udah tahu tulisannya kecil kagak mau pakai kacamata, namanya menolak takdir. Nah itu. Pakai dulu ya biar tambah ganteng apa kagak dia? Wah iya tambah ganteng kata si ibu. Tapi udah laku pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Azkari, kitab tentang zikir. Saya ngambil poin-poinnya karena kajiannya bukan khusus ngaji kitab ini, bukan. Kalau khusus ngaji kitab ini, saya pegang kitab, ibu bapak pegang kitab juga. Maunya begitu saya kalau ngaji. Enggak begini nih, saya ngomong, ibu bapak kagak pegang kitabnya. Saya lebih seneng ngaji model di pesantren begitu. Gurunya pegang kitab, muridnya pegang kitab. Itu. Tapi itu gundul, saya yang barisin tar. Ibu bapak nyoret aja tuh pakai pensil, coret-coret. Kan Arab semua kagak tahu artinya, saya yang terjemahin. Ibu bapak coret-coret tuh di kitabnya. Boleh, ini mah bukan Quran, boleh coret-coret. Model pesantren begitu, namanya ngaji tuh serius. Itu. Tapi belum terbentuk, belum terwujud, ya udah begini aja dulu dah. Ntar kali Ustadz Rijal duitnya banyak, dibeliin kitabnya ini. Itu dibeliin, alhamdulillah bisa dikit-dikit. Jangan ngomong begini, ya susah saya mah kagak ngerti. Kagak ngerti tuh sampai mati. Ya susah saya mah kagak bisa sampai mati. Jangan ngomong kagak bisa, kagak ngerti. Bismillah ya Allah, di bawah bimbingan Ustadz, mudahkan saya ya Allah. Mudah. Itu. Orang ilmu kelihatan, tulisannya kebaca, nggak ngerti AIU-nya, tinggal dengerin Ustadz bacain, harokatin tuh pakai pensil, nggak ngerti artinya, dengerin Ustadz ngomong apa itu artinya, coret-coret di sini artinya supaya paham. Itu, ya nanti suatu hari mudah-mudahan ada rezekinya ya. Itu. Jadi ngaji model
pesantren. Walaupun ada orang bilang pesantren katanya begini begitu, aduh luar biasa. Orang nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, jelek-jelekin pesantren. Naudzubillahi min dzalik. Rasanya sakit hati setiap yang pernah nyantri di pesantren, hatinya tersayat-sayat. Walaupun kita nyantrinya tidak di Lirboyo, yang dijelekin Lirboyo kita yang sakit hati. Ya, karena para ulama, para guru kita, para kiai kita itu beliau sangat berjasa untuk membimbing kita, mengarahkan kita kepada ilmu. Nah begitu ya, mudah-mudahan dikit-dikit bisa. Kalau sekarang mah, sekarang ngaji ntar keluar pintu udah lupa lagi. Tadi Ustadz ngomong apa ya, tahu ngomong apa ya, baru keluar pintu belum nyampe rumah itu udah lupa lagi. Itu nggak apa-apa dah. Kalau ada bukunya, ada kitabnya kan bisa dibuka lagi di rumah ya. Itu. Mana kacamatanya ya? Tuh, begitu. Kalau yang udah tambah umurnya, mana tadi kacamata saya? Cariin. Padahal di sini dipakai. Nah, itu. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kalau ditambah usianya mulai berkurang, tuh kejadiannya balik lagi, sering lupa. Yang pertama, keutamaan zikir itu supaya Allah ingat sama kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, catat aja dah, kan belum megang kitabnya. Punya HP, catat di HP. Nah gitu. Sekarang canggih udah. Catat di HP, punya buku, enak tuh tulis buku. Yang pertama, supaya Allah ingat sama kita. Perintahnya tadi Ustadz Rijal udah baca tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum. Fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah kepadaku, aku pasti ingat kepada engkau. Kita punya saudara dah. Kita datang sama saudara, lagi butuh doang. Pok, ngapa pok? Pinjemin ngapa saya 100? Lagi butuh banget ini. Apa kata saudara kita? Giran lu butuh aja lu datang kemari. Giran kagak butuh, romana kagak inget pisan. Lah keluar tuh bahasa Bekasinya semua dah. Paham apa ya? Tadi pagi saya ngisi di Jatirahayu, pakai bahasa Medan Satria. Paham ya? Pakai bahasa Bekasi ya? Daripada saya pakai bahasa sekolahan, terbingung. Ada yang ada si-nya ujungnya. Nah yang gampang aja dah, pakai bahasa Bekasi ya. Walaupun ibu bapak dari Sulawesi, dari Sumatera kan udah lama tinggal di Bekasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jangan sampai kita datang lagi butuhnya doang. Giliran lagi nggak butuh, nggak mau datang. Giliran lagi seneng, nggak mau datang. Giliran lagi butuh, lagi susah datang. Apalagi sama Allah. Lagi banyak duit, kagak mau ngaji. Kemana perginya? Ke mall, tempat wisata. Giliran lagi nggak punya duit, lagi sedih, ngaji Kali-kali ada yang bagi, gitu. Kali-kali ada yang bagi ngaji. Giliran nggak punya duit, giliran nggak punya duit ke masjid Lagi banyak duit kagak mau ke masjid. Kemana bawa bapak? Goes tahu kemana tahu? Goes mah nyampe. Mancing dari sini sampai ke sono Muara Gembong nyampe. Tahu Muara Gembong jauh banget sono, pinggir laut, mau ke Kerawang sono. Nyampe mancing. Pulang kagak bawa ikan, apa tahu yang dipancing. Ngomongnya sama bininya pergi mancing tapi kagak bawa ikan. Tapi buat duit habis. Tuh bagaimana kagak sewot bininya. Nah, itu bukan bapak-bapak yang sini, bukan, yang belah sono. Yang sini mah kagak tuh. Pulang bawa ikan, bawa duit. Nah, amin ya robbal alamin. Itu. Nah, maka kita kudu ingat sama Allah. Kita zikir. Makna dan zikir ingat. Ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita berzikir kepada Allah supaya beruntung. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Kalau Allah udah bilang la'allakum tuflihun,
agar kalian beruntung, maka pasti beruntung. Untungnya bagaimana bentuknya? Enggak selalu duit, enggak selalu harta benda. Diselamatkan dari musibah, untung apa bukan? Untung. Kita nih jalan nih di jalan raya, tiba-tiba ban kita kempes, mampirlah kita nyari tukang tambal ban. Kita kata lagi buru-buru, dah pakai kempes lagi ban, jadi ribet aja, ngegerutu kita tuh. Padahal itu udah ketentuan Allah buat nyelamatin kita. Begitu selesai kita beberes tambal ban, jalan, nyampe nggak yang terlalu jauh, ternyata ada tabrakan beruntun parah. Oh, ini rupanya ban saya dikempesin sama Allah supaya saya tidak mengalami kecelakaan itu. Coba kalau tadi ban saya nggak kempes, saat kejadian itu saya ada di situ, boleh jadi saya ngalamin kecelakaan. Itu namanya beruntung kan? Diselamatkan Allah dari musibah. Kadang pikiran kita kalau dapat duit baru beruntung, kalau nggak dapat duit nggak beruntung. Naudzubillah min dzalik. Kalau begitu mah nggak pernah bersyukur. Maka kita bersyukur. Enakan duit banyak tapi selamat dari musibah, apa duit dikit nggak selamat musibah? Enakan duit banyak selamat dari musibah. Itu udah habis ngambil duit selamat dari musibah, enak tuh. Amin ya robbal alamin. Kata ibu-ibu, bodoh nanan, Ustaz. Duit saya kagak. Pokoknya berbaik hati, berbaik sangka dulu sama Allah. Ya, kalau udah berbaik sangka mah dari mana terserah Allah. Kan ibu bapak hidupnya udah lama, pasti ngalamin hal-hal yang tidak diduga. Yang namanya rizqum minallah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka yakinin itu dulu, nanti Allah yang ngatur, terserah Allah. Maka kalau itu berbagai keberuntungan, kenikmatan, kita akan beruntung kalau sudah Allah katakan beruntung. Keberapa tuh? Kedua. Kemudian yang berikutnya, kita termasuk orang yang berakal. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Siapa yang mau bacain ayatnya, mau bacain artinya? Surah ketiga ayo. Ini ya, biar kedengeran. Ayat sebelumnya
sebelum alladzina yazkurunallaha. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukrillah. Terima kasih Ibu. Yang penting udah berani dulu, berani. Nah gitu. Nanti kalau ada koreksi Ustadz Rijal yang koreksi itu, ya. Ada koreksi ibtida'nya di mana, mulainya di mana, wakofnya di mana, kemudian apa itu tadi, berhentinya di mana, mulainya di mana. Nah itu Ustadz Rijal, itu tugasnya, ya. Atau Ustazah Elvira dan ustazah yang lain. Tapi sudah bagus, sudah berani, itu ya. Suaranya bagus tuh, bakatnya jadi qori'ah tuh ibu tuh. Nah, ya. Itu suaminya seneng tuh kalau mau tidur dibacain Quran dulu dengan suara yang tadi. Nah, itu enak tuh daripada dinyanyiin Nina Bobo, oh Nina Bobo, daripada begitu. Ya, orang lakinya namanya Agus, baca aja Nina. Dibacain Quran merdu tuh Pak, ya, menyejukkan hati. Maka inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, la ayatil li ulil albab. Kenapa Ustadz U-nya nggak dipanjangin? Ada sifrunnya di atas. Di atas waw ada apa aja? Sifrunnya. Kalau Quran Timur Tengah ada sifrunnya tuh. Kalau Quran Indonesia nggak ada apa-apanya di atas wawnya. Tandanya tidak dibaca panjang atau wawnya tidak beramal. Gitu. Kalau di Quran Timur Tengah ibu pegang, itu dikasih tanda di atas waw ada sifrunnya, ada bulutan kecilnya. Nah, gitu perbedaannya. Jadi ibu bapak ngajinya nanti kalau udah lulus Iqra 6, udah mulai Gharib Mushkilat, nah, itu bisa bedain ntar tuh mana Quran Timur Tengah, Quran Indonesia. Dua-duanya Utsmani, bukan yang Quran Madinah itu yang Utsmani, Indonesia nggak Utsmani. Yang Quran cetakan Departemen Agama itu Utsmani. Ya, apa itu Utsmani? Rosem Utsmani kalau dihapus semua harokatnya tuh. Titiknya dihapus, harokatnya dihapus, samain tuh. Sama. Yang beda tandanya saja. Itu ya. Tanda bacanya. Nah gitu. Nanti kalau udah biasa pakai Quran Timur Tengah, Quran Indonesia nggak kagok lagi tuh. Jadi ganti-ganti. Kalau buku Iqra kan pakai Quran Indonesia ya. Nah, kalau Ummi Indonesia bukan? Indonesia ya. Nah, kalau pakai Baligho di tempat kita sana pakai Quran Timur Tengah. Jadi nanti terbiasa dua-duanya. Kalau udah sampai lulus Gharib dan Mushkilatnya. Supaya nambah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. La ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Ini akal kita kalau nggak dipakai lama-lama mengkerut, susah buat berpikir. Selain kita mikirin ilmu, mikirin diantaranya kita ngaji bab tahsin tajwid. Oh ini idgham bi gunnah, ini bila gunnah, ini ikhfa syafawi, ini idhar syafawi. Nggak bakalan pikun. Nggak ada ceritanya gara-gara ibu bapak mikirin tajwid jadi error, bengong aja. Bu mau kemana? Ikhfa syafawi. Mau kemana bu? Idgham bila gunnah.
Mau kemana Pak? Iklab. Mau kemana Pak? Itu gomimi. Nggak ada tuh ceritanya. Jadi stres mikirin ilmu, nggak ada. Mikirin ilmu yang ada, akal kita makin cerdas. Kalau kita mau menggunakan akal kita. Nah, akal itu yang di sini ada, di sini ada. Supaya itu hidup bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang mau yazkurunallaha, mengingat Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring, zikir. Apa yang zikir? Ingetannya zikir, hatinya zikir, lisannya zikir. Akalnya zikir, hatinya zikir, lisannya zikir. Kalaupun lisannya nyengir, hatinya zikir. Nyengir, hatinya zikir. Akalnya mikir. Nah begitu. Jangan nyengir mulu. Itu mulai rada-rada. Ya, nggak pernah mikir, nggak pernah zikir, nyengir mulu, ketemu orang, ketemu siapa aja, sampai ketemu tiang masjid dia lagi nyengir aja. Itu tanda-tanda tuh, tanda-tanda juga. Tanda-tanda kudu dibawa ke rumah sakit. Atau kagak pernah nyengir tuh, cemberut aja. Ngapa sih Bu? Lagi diam aja. Saya lagi zikir, ngapain nanya-nanya? Lagi zikir saya ini, ahli zikir saya. Nanya-nanya lagi. Ada begitu orang zikir, diem aja cemberut. Enggak begitu juga. Justru semakin berzikir, semakin murah senyum, semakin ramah. Bukan berarti semakin berzikir semakin cemberut aja. Ada orang, saya dikasih tahu, Tutat, itu orang suka bikin masalah di sini. Tapi kalau kemana-mana pakai gamis, bawa tasbih, kelihatan zikir. Subhanallah, subhanallah. Tapi ditanya aja suka galak sama orang. Lah normal apa kagak? Normal. Cuma karena merasa punya power, orang kaya, punya pangkat, punya kedekatan dengan para petinggi negara. Kalau orang yang dia romannya kagak demen, kagak mau senyum. Kalau sama orang yang romannya dia demen, dia mau senyum. Itu zikirnya nyampe di mana? Nyampe di lisan doang. Bikin tenang nggak? Enggak. Kan kita berangkatnya dari surah Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat yang ke-28. Coba gantian dibaca. Ayo belajar berani dulu. Siapa mau baca? Tuh yang kayak ibu tadi, kalau ada acara nikahan keluarga jadi koreahnya Bu, cakep tuh. Nah gitu. Yang baca? Itu ibu itu kenapa nangis saja? Tuh lagi begini baik. Ngapa? Terharu, belum dibaca Qurannya Bu, belum. Kata ibu, merdu banget Qurannya. Belum dibaca, jangan nangis dulu. Ayo, siapa mau baca? Jangan Ustadz Rijal yang baca. Ayo, nggak apa-apa. Belajar berani dulu. Yang udah Iqra 6 atau yang udah lulus Iqra 6. Ayo, di Quran bacanya. Di HP nggak apa-apa Quran yang di HP. Surat ke-13 ayatnya 28. Ar-Ra'd. Alladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Artinya ada artinya. Artinya, Iya, baca itu artinya. yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, alhamdulillah. Tuh banyak yang suaranya bagus, bacanya lancar. Itu bahagia tuh guru-gurunya, ustazahnya tuh. Ustazah Elvira dan yang lainnya bahagia. Guru itu kebahagiaannya apabila bisa menghantarkan muridnya dari nggak bisa jadi bisa. Itu kebahagiaan guru yang mahal tuh. Ya, kebahagiaan guru yang mahal. Nggak bisa tuh diukur pakai harta dunia seisinya, nggak bisa. Kebahagiaan yang sangat biasa ketika orang dari nggak bisa dibimbing jadi bisa. Perkara muridnya mau ingat mau kagak, guru mah nggak pernah mikirin. Perkara muridnya abis itu ketemu nyapa apa enggak, lupa apa inget, nggak mikirin guru. Asal muridnya diajarin dari nggak bisa sampai bisa, bahkan itu murid tadinya belet banget, susah banget, pelan-pelan sabar guru mah membimbing sampai bisa. Ketika sudah bisa, itu kebahagiaannya yang luar biasa. Kalau belum bisa, itu guru mikirin siang malam bagaimana caranya biar bisa. Pakai metode ini nggak bisa, ganti metode ini, ganti metode ini supaya bisa. Begitu udah bisa, itu nggak bisa diukur pakai duit sebanyak apapun. Dari nggak bisa, dari Iqra 1 sampai Iqra 6 sampai lulus Gharib Mushkilat, apalagi sampai bisa menghafal, wah itu kebahagiaan luar biasa, sangat bahagia luar biasa. Maka guru mah muridnya ketemu nggak nanya juga nggak ada masalah. Tapi nggak ada di sini mah yang muridnya begitu, nggak ada. Di sini mah nggak ada yang ketemu guru siapa tuh lewat-lewat aja, nggak ada yang begitu. Ya. Itu mah adanya belasono kali ya, di mana tahu, di negara mana tahu dah. Di sini mah nggak ada. Itu. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau mampir ke rumah, ada di rumah nggak Ustazah? Ada. Mau ngapain? Saya mau ngirim beras 100 kilo. Oh. Itu yang di sini jamaah Masjid Al-Ikhlas. Itu. Ustaz Rijal, boleh minta nomor rekeningnya? Mau ngapain Pak? Saya mau transfer 500 juta. Oh, amin ya robbal alamin. Itu. Ustaz Rijal, saya lagi di toko buah-buahan. Ustaz Rijal senangnya apa? Anggur, pir, melon. Semuanya saya senang Bu. Saya bawain ya, ntar ya, ada di rumah kan ada. Alhamdulillah tuh. Itu jamaah Masjid Al-Ikhlas tuh. Ingat pada sama gurunya. Gitu. Jadi ternyata banyak yang bagus bacaan Qur'annya. Padilahnya zikir supaya diingat Allah, supaya termasuk orang yang menggunakan akalnya. Yang ketiga supaya tenang. Alladzina amanu, orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, hati mereka menjadi tenang dengan berzikir, menyebut nama Allah. Allah, jangan baca Allah ya. Allah, ketahuilah. Kalau bacanya Allah, itu artinya seperti kita bersyahadat. Asyhadu Allah, tulisannya an la, bahwasanya tidak ada. Itu. Jadi jangan dikasih tasdid. Asyhadu Allah, tuh baru ada tasdidnya. Kalau ini mah Allah, jangan dibaca Allah. Allah bizikrillahi, ketahuilah dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Orang hidup duit banyak, rumah mewah, istrinya cantik, suaminya ganteng, anaknya soleh solehah, nurut, pinter-pinter. Wah ideal banget tat itu. Jangan sampai udah kagak geblek duit, anaknya yang ono ngerong-ngerong banget, yang itu ngerong-ngerong banget. Dah kagak ada enak-enaknya hidup begitu. Nauzubillahi min zalik. Kan enak begitu. Mobil bagus, motor bagus, duit banyak, istri cantik, suami ganteng, anak soleh solehah, sejuk banget tuh, nikmat banget itu begitu. Amin ya robbal alamin.
Kalau ada orang dikasih yang namanya dunia berlimpah, belum tentu senang. Belum tentu senang. Ada orang duitnya banyak, rumahnya bagus, nggak ditempatin. Di mana tidurnya? Di penjara. Baru lagi kaya-kayanya, disamperin sama KPK, di penjara, kagak ada enak-enaknya. Padahal rumahnya mewah bagus, kasurnya empuk. Gitu. Ada orang lakinya kaya banget. Kata orang-orang seneng kali melakinya kaya. Tapi lakinya kayak buaya. Nyawer mulu, nyawer di mana-mana. Giran sama bininya memedit banget. Bukan yang ini, bukan yang di sini. Di sini mah kagak ada. Emang kagak gablek juga duitnya. Mudah-mudahan duitnya banyak ya Pak ya. Badan sehat, duit banyak. Tapi buat kasih ke siapa? Kasih ke istrinya. Jangan kasih orang lain yang kagak jelas. Punya duit banyak, bawa pulang kasih istrinya tuh. Ayang, habisin nih duit, habisin. Belanjain dah, belanjain. Ayah gatal kalau megang duit, belanjain aja sampai habis. Nggak apa-apa ya, sampai habis nggak apa-apa. Ntar juga ayah cari lagi, datang lagi. Kan enak punya laki begitu. Ya, ini punya laki ngerokok mulu, ngopi mulu, duit kagak. Itu, enggak. Itu mah yang sebelah sini mah kagak ada yang begitu. Amin ya robbal alamin. Punya bini cakep, soleha. Setiap kali bapak baru nyampe, ayah mau mandi dulu apa makan dulu, udah disiapin semuanya. Alhamdulillah, kan enak, tenang. Ayah mau ngopi aku bikinin ya. Iya, tuh enak. Itu. Nah itu hidup bahagia tuh. Tapi ada kalanya yang begitu nggak bahagia. Kita lihat contohnya dah. Yang kelihatan di media. Kita kata kali udah bahagia, bininya udah cakep banget, masih aja lakinya nyari lagi perempuan lain. Nggak usah disebut merek, ya nggak usah. Pokoknya paham dah kita. Sampai saya bingung tuh nonton di media, itu lakinya nyari apa ya? Bininya soleha, cantik, baca Qurannya bagus, tapi lakinya masih nyari lagi. Tahu yang model bagaimana yang mau dia cari, padahal udah cantik banget. Kita kata itu enak, nggak taunya nggak enak hidupnya jadinya, bubaran berantakan. Nah semua yang hidup kita walaupun duit banyak tapi zikir tenang, betul ya? Walaupun duit banyak tapi zikir terus tenang. Emang itu yang kita mau kan? Tapi perkaranya nggak selalu begitu. Ada kalanya kita susah. Hidup mah bagai roda berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kalau lagi di bawah, jangan sampai kena tai ayam. Jangan sampai nginjak ranjau. Tuh, roda berputar. Kita bawa motor, bawa mobil, bawa sepeda, kan rodanya berputar. Kalau lagi di bawah tuh roda, jangan sampai nginjak tai kucing. Dimasukin ke dalam rumah. Apa artinya? Kalau lagi susah, jangan sampai nggak mau ke masjid, jangan sampai nggak mau ngaji, jangan sampai nggak mau ibadah, makin susah. Udah tahu hidup susah, baca Quran malas, zikir malas, makin susah, makin ruwet hati kita. Kalau lagi susah, banyakin zikir. Lagi seneng nggak zikir, sama zikir juga, cuman beda lapas zikirnya. Lagi susah ini zikirnya, lagi senang ini zikirnya. Sama boleh nggak Ustaz? Boleh. Jadi supaya apa? Yang keempat, hatinya tenang. Zikirnya apa sih Tat? Zikirnya apa sih Tat? Gitu. Mau manggil Ustaz, mau mana Tat? Dari mana Tat? Itu. Kira tanya, Bapak ditanya, dari mana Pak? Mau kemana Pak? Mau ke depan Tat? Mau kemana Pak? Mau ke depan. Kagak ada cakep-cakepnya. Mau ke depan Tat ya, kagak enak banget nyebutnya. Mau ke depan Ustaz, gitu kan enak ya. Itu. Jadi zikirnya bagaimana? Satu, baca Quran.
Seutama-utama zikir baca Quran. Udah saya baca Quran dapat 1 juz mah romannya capek. Kan kalau lagi di kendaraan nggak mungkin bawa-bawa Quran kita baca begitu. Itu mah kalau yang apal. Kalau yang belum apal, dicatat hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6682, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2694. Imam Bukhari 6682, Imam Muslim nomor hadis 2694. Bagaimana bunyi hadisnya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Kalau Rasulullah udah berkata kalimatani khafifatani 'alal lisan, kalau Rasulullah sudah katakan ringan, pasti ringan. Terus masih nggak mau juga, bagaimana caranya lagi? Tsaqilatani fil mizan, kalau ditimbang berat. Timbangan amal baik, timbangan amal buruk. Timbang jadi berat. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu zikirnya yang paling ringan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Habis ini praktekin ya. Pulang praktekin dalam kondisi apapun. Ibu-ibu lagi haid nggak apa-apa kalau zikir mah. Kalau baca Quran mah kan nggak bisa baca Quran. Tapi kalau lagi zikir mah bisa. Baca Qurannya kecuali yang niatnya zikir, seperti yang ada di zikir pagi dan petang tuh. Kan dari Fatihah, ayat kursi itu, kemudian akhir Al-Baqarah kita baca, itu niatnya zikir. Tapi yang bisa di semua waktu, di semua tempat kecuali di kamar mandi, apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan. Coba ibu bapak ucapin subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 1, 2, 3. Ringan kan? Ringan. Kalau Rasulullah udah kata ringan, ringan. Tapi nanti di akhirat ditimbangannya berat. Maka kita praktekin yang sedikit ini, efeknya hati kita jadi tenang. Akal kita berpikir. Kemudian jadi ingat kepada Allah. Lisannya ngucapin kalimat zikir, nama-nama Allah. Ini akalnya berpikir, hatinya menjadi tenang. Ketika ngelihat tumbuhan yang indah, kita jalan ke taman, apa kita ucapkan? Subhanallah, Masya Allah, bagus banget. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, nggak ada yang salah yang kau ciptakan. Kita lihat aneka tumbuhan, aneka buah-buahan, begitu keindahan alam ini. Jangan lupa tuh subhanallah. Jangan, waduh cakep banget ya, ngelihat pemandangan indah, wah cakep banget tuh. Boleh, tapi diikuti dengan kalimat memuji
Allah, menyebut nama Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Allah mah nggak punya kekurangan sedikit pun. Jadi kan ibu-ibu suka jalan-jalan tuh, kemana jalan-jalan lihat pemandangan indah, taman-taman yang indah, itu nggak lepas dari zikir lisannya, subhanallah, subhanallah. Maka hati kita akan tenang tuh, dalam keadaan apapun. Kalau habis berbuat salah, apa zikirnya? Astaghfirullahaladzim. Habis sholat tahajud, sholat witir, nungguin adzan subuh, mana yang dianjurkan zikirnya? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak aja tuh istighfar yang banyak. Kalau habis tahajud, habis witir, menjelang azan subuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hari Jumat dianjurkan banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak Ustaz? Boleh. Emang redaksi aslinya nggak ada Sayyidinanya. Cuman kita pakai Sayyidina karena kita menjaga adab kita kepada Rasulullah. Kalau kita langsung sebut namanya kurang adab. Tuh Ustaz Rijal masih muda kan? Masih 18 tahun kayaknya ya. Itu. Ya kira-kira sama ibu sama tuan ibu nih, ya. Sama bapak-bapak yang bertiga nih, tuan bapak-bapak kan? Karena beliau guru kita, kita jaga adabnya. Nggak bisa karena bapak-bapak merasa lebih tua. Jal, pengajian apa Jal sekarang? Ada adabnya nggak? Nggak ada adabnya. Nggak bisa kita bilang gini, orang dia umurnya sama anak saya rasa sama anak saya, langsung aja panggilnya, Jal besok ngaji kagak Jal? Itu aki-aki gak ada adabnya namanya. Itu. Jadi walaupun lebih muda, Ustaz besok ada pengajian apa kagak? Begitu. Jangan langsung panggil namanya. Itu. Namanya kita menjaga adab. Apalagi kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau hatinya sudah tenang, hidup apa saja tenang, bahagia. Pasti akan ketemu jalan keluarnya. Kan kita sering baca surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Diulang 2 kali. Bagaimana bunyi ayatnya? Di balik kesulitan ada kemudahan. Bagaimana bunyi ayatnya? Fa'in nama'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jangan dibaca usra. Fa inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri usra. Di balik kesulitan ada kesulitan. Di balik kesulitan ada kesulitan. Kagak ada udah-udahnya. Sedih amat. Fa inna ma'al usri yusra. Pakai ya. Jangan pakai ain lagi. Di balik kesulitan ada kemudahan. Dan yakin kalau Allah sudah berkata di balik kesulitan, bahkan bukan di balik kesulitan, ma'a itu bersama. Ketika datang kesulitan, pasti bersama dia ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Pakai inna penegasan. Maka kalau kita dapat kesulitan, yakin ada kemudahan. Saya yang lebih muda dari ibu dari bapak ngalamin banyak yang begitu-gitu tuh. Di balik kesulitan itu selalu saja ada kemudahan. Nah, apalagi ibu bapak yang umurnya lebih banyak dari saya, pasti punya pengalaman yang lebih banyak tentang fa inna ma'al usri yusra. Udah tenang, ntar juga ada jalan keluarnya. Ntar juga Allah yang kasih jalan keluarnya. Maka tetap banyakkan zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bapak ibu punya kredit motor belum dibayar, udah diparanin sama debt collector. Ya Allah besok dia datang lagi, belum ada duitnya. Yakin tuh. Kalau yakin mah, tahu-tahu ada yang datang bagi duit, kebayar. Beras udah habis. Kalau yakin mah datang tuh, ada aja jalan keluarnya. Tapi kalau udah nolak duluan, ya siapa yang mau ngasih?
Kita sendiri yang ngomong, siapa yang mau ngasih? Allah nggak jadi ngasih tuh, karena kita sendiri yang nolak. Maka husnuzon, ntar juga ada yang ngasih. Terserah Allah dari mana ke jalannya. Anak mau kuliah duitnya kagak ada, ntar juga Allah yang ngasih, jalannya ada aja. Yakin dulu, fa inna ma'al usri yusra. Hatinya sudah tenang duluan dengan zikirnya. Boleh nggak Ustaz kalau zikirnya la ilaha illallah? Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Matanya kemanapun, hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai nanti pada tahapan ini lagi begini nih, lagi begini. Ini saya lagi ngomong begini, hatinya tetap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ganti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi ngobrolin apapun, hatinya tetap berzikir. Lagi diam, matanya ngelihat kemanapun, hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya tawab, hatinya terus bertasbih. Yang rada panjangan dikit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun mulutnya diam, walaupun tangannya lagi nulis, walaupun tangannya lagi megang setir motor, pandangan mata ke depan ngeliatin jalan, jalannya macet apa enggak, jalannya belok ke kanan apa ke kiri, hatinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu Pak. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu. Maka hatinya tenang. Daripada macet ngegerutu baik, macet kita ngomel-ngomel, kan macet mah capek. Mendingan kita tasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ada rezeki dikirimin sama Ustadz Rijal 2 karung beras. Alhamdulillah. Ganti zikirnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah itu. Tanya, Ustadz Rijal ngasih sembakonya kagak? Kagak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Ada nih Pak nyusul, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ya, ucapan zikir itu adalah kalimat yang baik. Bahkan di Jepang itu secara ilmiah dibuktikan di air putih, kalimat-kalimat yang baik itu membuat molekul pada air menjadi baik, menjadi bagus. Apalagi dibacain Al-Fatihah, dibacain zikir. Maka tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari air. Kalau kita berzikir, maka menjadi baik dalam tubuh kita. Kan zikirnya udah tahu, paling ringan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jalan di tengah malam, itu kisah nyata di Amerika. Gadis lewat di tempat yang sepi, kemudian dia berzikir kepada Allah, berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir ayat. Dia baca berulang-ulang. Kemudian dia sampai rumah dengan tenang, dengan nyaman. Besok paginya dilihat berita, ada terjadi perampokan dan pembunuhan di tempat yang dia lewat. Tapi itu terjadi setelah dia lewat. Ramadan kemarin saya ngaji ke Pondok Melati Ramadan. Pulangnya jam 3 malam dari habis tarawih. Saya lewat itu di bawah jembatan tol yang nyebrang ke pasar pasar Kecapi itu. Saya lewat terus, nggak taunya besok saya ngaji ada pembegalan tuh. Tadinya saya mau naik ke atas, nggak lewat bawah, bundaran Kodau. Saya mau naik ke atas, cuman ini motor saya metik, takutnya nggak kuat nanjak. Kan tengahnya bisa dilewatin itu ya. Kedua, saya ngantuk jam 3, lewat bawah aja deh. Besoknya di jam yang sama, Ustadz ada pembegalan di atas. Kalau saya lewat atas, saya ketemu begal. Tapi Allah selamatkan, Allah lindungi.
lewat bawah aja. Walaupun kata teman saya, kalau Ustaz Sam ketemu begal aja yang apes tuh. Itu katanya. Dia apa pesilat, dia majawara. Saya pesilat juga kalau dikerubutin berenam pakai celurit semua, lari juga saya. Gitu. Maka Allah selamatkan lewat bawah, nggak ketemu. Jalannya lewat apa? Lewat zikir. Maka segala kesulitan dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan, kuncinya berzikir. Saya lewat setelah bundaran Qodau di hari yang berbeda. Itu anak muda baris tubuh, Pak. Seperti ada habis tabrakan. Bukan di pinggir, di tengah. Entah mereka mau tawuran kali ya. Tapi saya lewat, saya bingung lewat mana ini. Dan saya bingung ada apa ini. Jam 3 malam. Saya zigzag tuh. Sini, itu orang saya lewatin. Saya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nggak ada yang nyolek satupun. Bacanya apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana yang kosong lewatin. Jaraknya deket-deket. Mereka berdiri tuh. Ini kosong, mau maju sini ada orang. Sini kosong, belok. Ada orang lagi, kiri lagi. Zigzag aja. Entah mengapa, aman-aman aja. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang nyolek. Tengah malam. Kalau begitu sakti dong Ustaz Sam. Bukan, karena pertolongan Allah. Lewat mana? Lewat zikir. Zikirnya apa diantaranya? Baca ayat kursi. Jadi ganti-ganti setelah la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, baca ayat kursi kalau kita takut pada keburukan. Ini ada orang udah saya ajarin, Pak, kalau tempat serem pengen pipis di hutan. Saya kan sukanya mendaki gunung. Terakhir tahun kemarin tuh saya mendaki Gunung Gede Pangarango. Nginepnya di Surya Kencana. Tenda belah sini, di pinggir-pinggir kalau yang udah tahu tuh. Nah, Ustaz Rijal udah pernah ke Surya Kencana? Belum. Pinggir-pinggir ini kita diriin tenda, tengahnya kan lapangan itu. Masuk ke dalam hutan dikit biar kalau pipis baunya gak kecium. Saya udah ajarin, Pak, baca zikirnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Zikir pagi sore ada kan? Dibaca itu supaya kalau kita lagi pipis, kan laki-laki mah jarang yang jongkok, pipis berdiri. Begitu dia pipis berdiri, di bawahnya ada yang bangsa nggak kelihatan lagi main catur. Dia baru mau ngangkat kudanya, dia baru mau matiin rajanya, dikencingin lah, marah dia. Begitu balik lagi yang pipis, ditanya dari mana? Aing macan. Begitu bunyinya. Gara-gara dia kencingin orang lagi main catur. Tapi kalau udah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang lagi main catur, bro, ada manusia mau pipis, kita pindah yuk. Pindah dia tuh, nggak bakalan diganggu. Udah saya ajarin begitu, dia masih ngomong habis baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Mbah, numpang mbah. Untung dia kagak nyaut yang lagi main catur. Mau numpang ngapain? Mau pipis jangan di sini, toiletnya rada jauh dikit sono. Itu namanya kurang yakin dengan Allah. Kalau sudah menyebut nama Allah, apalagi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi, nggak bisa tuh memadaratkan kita. Jangan dicampur yang begitu, maka akidahnya menjadi terganggu, zikirnya jadi nggak manfaat. Ketemulah itu mbak-mbak rambut panjang, pakai gamis panjang sampai ketutupan kakinya, baca ayat kursi, karena hatinya takut duluan. Allahu la apa ya, lanjut aja. Tapi kalau hatinya tenang, akidahnya lurus, baca ayat kursi, ingat sampai akhir. Begitu Bapak mau pipis di toilet yang di pinggir dekat hutan kebun-kebun, ketemu mbak-mbak itu, Bapak tinggal tanya, Mbak, toilet perempuan belah sono, ini mau buat cowok, berarti kagak?
Kudu berani. Tuh, kalau nggak pergi juga saya baca ayat kursi. Dia baca juga, cepet juga bacanya. Tanya, Mbak ngaji di mana? Saya ngaji di Masjid Al-Ikhlas Duta Indah. Lah sama kita. Gitu. Jadi dengan zikir tenang. Dah, ada berapa tadi? 4. Cukup ya? Segitu dulu, dikit-dikit ngaji mah. Kalau langsung banyak-banyak nanti keluar lagi. Nah, dikit-dikit. 1 apa tadi? Agar dekat dan ingat kepada Allah, supaya Allah juga ingat sama kita. Yang kedua, supaya beruntung. Yang ketiga, termasuk orang yang berakal. Yang keempat, supaya tenang. Dah, dipraktekin yang sedikit itu ya. Sebelum saya ngomong saya udah praktekin. Tenang aja ya, dalam keadaan apapun, dimanapun, tenang. Maka itu sudah janji Allah, sudah janji Rasulullah, ringan dan membuat hati kita jadi tenang. Apalagi yang buat kita nggak yakin? Kalau ama Allah ama Rasulnya kita masih ragu-ragu, ama siapa lagi kita kudu yakin? Padahal kita mengaku sebagai orang yang beriman. Pokoknya kalau sudah Allah katakan begini, Rasulullah katakan begitu, maka nggak ada kata tapi. Jalanin, kerjain. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik, supaya lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir kalam kita ketika kita mau pulang udah dijemput sama malaikat yang namanya Israel. Israelnya nggak sendiri, ditemenin sama malaikat rahmat. Sehingga kalam yang terakhir keluar dari lisan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, Bapak ada yang menanyakan? Ada yang bertanya? Mulai ya. Kalau paham sama Paham udah, ini mah ringan. Itu. Kalian ini. Ya. Saya habisin kopinya dulu ya. Habis mau dibungkus kagak bisa. Habisin aja ya, itu. Kata orang Bekasi, dikandutin, kagak bisa dikandutin juga. Bismillah. Nas'alullah ta'ala bikaramati wa bi'azamati wa bimu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya Allah. Apabila hari ini kami berkumpul di sini ya Allah, ada nilai kebaikannya di sisimu ya Allah. Berikan juga pahalanya kebaikannya buat ayah bunda kami yang telah tiada ya Allah. Ayah bunda kami yang masih ada, sehatkanlah ya Allah, di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusannya, segala keperluannya ya Allah. Sehatkanlah istri atau suami kami ya Allah.
Anak-anak kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang salehah ya Allah, keluarga yang bertakwa, keluarga yang cinta Quran, yang ahlul Quran ya Allah. Bimbinglah hati jiwa raga kami ya Allah, jadi hati yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Ringankan lisan kami ya Allah, agar senantiasa menyebut nama Engkau ya Allah, sehingga akhir kalam kami adalah kalimat yang baik yang mulia ya Allah, sehingga akhir kalam kami adalah mentauhidkan Engkau ya Allah. Jadikan akhir kalam kami kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami ya Allah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah akhir kalam kami ya Allah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu ya, kita ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Syamsuddin Umar SPDI yang telah menjelaskan kepada kita Bu ya. Tadi banyak harusnya Ustaz ya, bersambung jadi Ustaz ya, nanti Ustaz ya. Baru 4 tadi ya, alhamdulillah. 4 itu tadi bisa kita terapkan. Intinya adalah tadi zikir pada Allah, ingat pada Allah, agar Allah ingat pada kita, kita menjadi beruntung juga, hati menjadi tentam, dan kita tergolong orang-orang yang berakal. Ya, nah kadang kelemahan kita, ya, kesalahan kita tuh kebanyakan kalau punya masalah yang diingat masalah. Ya, ya, punya utang yang diingat utang. Ya, kalau punya utang ingat sama yang bisa ngelunasin utang kita. Itu Allah. Dapat musibah yang diingat yang bisa menghilangkan musibah kita. Itu Allah gitu. Ya, kalau mikirin musibahnya, mikirin utangnya, nggak kelar-kelar. Ya, tapi minta sama Allah tadi. Ya, ingat sama Allah terus minta. Ya. Jadi kalau udah ingat tadi ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Udah ingat gitu. Terus minta sama Allah. Minta sama Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Tapi harus yakin. La raibah, tidak ragu-ragu. Harus ya yakin. Kebanyakan kita nggak yakin. Kalau nggak yakin ya prasangkanya disesuaikan gitu. Nggak yakin ya nggak yakin. Nggak kelar gitu ya. Gitu ya Bu ya, Bapak ya, semuanya alhamdulillah kita dapati hari ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Ustadz kita. Selanjutnya sebelum ditutup, Unira, ini saya bacain ya. Gimana? Terus? Mengkondisikan anggotanya gitu. Jadi mereka tetap kita baca ini. Simulasi. Misalkan untuk satu aja nih. Oh di tempat-tempatin dulu ya. Oke. Nanti tapi tetap si yang model-modelnya mengkondisikan kamu di sini. Oh ini udah kan? Coba channel terus dikumpul ditutup atau gimana? Ini ya nanti. Oke ya, Ibu Bapak sekalian, saya bacakan untuk revisi kelompok
halakoh ya, kelompok pembinaan yang kemarin saya sempat bacain, banyak yang sama dan banyak yang double nomornya namanya. Saya bacain ulang ya ibu-ibu ya semuanya ya, didengarkan nanti agar pertemuan minggu depan kita sudah bisa sesuai dengan kelompok pembinaannya dengan Ustazah Denti, yaitu Bu Partina. Ini hari Sabtu nih ya. Bu Partina, Bu Ferawati, Bu Ningsi, Bu Kurniasi, Bu Karti, Bu Tini, Bu Dede, Bu Hanifah, Bu Hermawati, Bu Imas, Bu Jamiatun, Bu Kasiyah, Bu Siti Jubaidah, dan Bu Aminah Zahra. Itu dengan Ustazah Denti ya, hari Sabtu. Selanjutnya hari Sabtu juga dengan Ustazah Novi, Ibu Bawon Barokah, Ibu Karmini, Ibu Icoh, Ibu Leni, Ibu Mariatun, Ibu Sukarmi, Ibu Latifah, Ibu Marfuah, Ibu Nunung, Ibu Nelis, Ibu Rika, Ibu Reni, Ibu Rodia, dan Ibu Tina. Dengan Ustazah Ambar, Ibu Harmi, Ibu Tumina, Ibu Suparyati, Ibu Asmani, Ibu Ida, Ibu Enti, Ibu Rohania, Ibu Sri Rezeki, Ibu Sriyana, Ibu Sri Mulyati, Ibu Siti, Ibu Sauda, Ibu Sumiyati, Ibu Yani, dan Ibu Sulimah. Dengan Ustazah Ais, Ibu Anissa, Ibu Parmi, Ibu Mardiah, Ibu Hanifah, Ibu Aminah Zahia, Ibu Halimah, Ibu Sukarmi, Ibu Yuni, Ibu Siti Jubaidah, Ibu Tina, Ibu Sumiati. Tadi udah ada ya yang Bu Tina ya, Rina udah ya tadi ya. Ibu Sukarmi udah tadi saya bacakan. Ibu Siti Jubaidah, ini ada dua kan ya? Ya ada dua ya. Ini yang Sabtu, udah Sabtu nih. Nanti konfirmasi langsung ke Unira ya untuk Bu Siti Jubaidah. Terus yang hari Ahad dengan Ibu Ira, Ibu Sri Utami, Ibu Hartuti, Ibu Halimah, Ibu Fatona, Ibu Tini, Ibu Rohimah, Ibu Sawitri, dan Ibu Yuani. Dengan Ibu Susi, yaitu Bu Nyai, Bu Samel, Bu Nengsi, Bu Neneng, Bu Nasri, Bu Putri, Bu Romzia, dan Bu Mila. Dengan Bu Tina, Ibu Rasmiatun, Ibu Srigati, Ibu Emi Darmis, Ibu Mariati, Ibu Mulyanti, Ibu Agustini, Ibu Sutarti, dan Ibu Murnah. Dengan Bu Retno atau Bu Wahyu, Ibu Anissa, Ibu Parmi, Ibu Siti Ulfa, Ibu Nadia, Ibu Sania ya, Ibu Sania, Sanina atau Sania nih? Sania ya, Ibu Sania, dan Ibu Siti Rohmah. Dengan Bu Mary, Bu Mardia, Bu Hanifah, Bu Yayoh, Bu Ponia, Bu Eni, dan Bu Hartati. Yang bapak-bapak entah sama saya. Oke ya, itu sekedar informasi, nanti bisa kita terapkan di pekan depan. Selain pekan ketiga. Kalau pekan ketiga, insyaallah seperti tadi kajian dengan Ustadz. Ya, insyaallah. Kita akhiri Bu ya dengan baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.